Injil Markus adalah sebuah kitab dalam Alkitab yang mengisahkan tentang kehidupan Yesus. Dan tradisi terpercaya yang paling awal mengatakan bahwa kitab ini ditulis oleh seorang pria bernama Yohanes Markus. Nah, Markus bukanlah sekedar mengumpulkan banyak cerita acak tentang Yesus dan menyajikan semua kisah itu bersama-sama. Namun dia telah merancang kitab ini untuk membahas beberapa pertanyaan yang benar-benar spesifik tentang apakah Yesus adalah Mesias Yahudi atau bukan. Nah, mari kita berhenti di situ. Karena istilah itu tidak terlalu dikenal oleh kebanyakan orang, termasuk saya. Ya, jadi Mesias adalah seorang tokoh bangsawan. Kadang-kadang disebut anak Allah yang diharapkan bangsa Israel untuk datang dan mendirikan kerajaan di bumi. Dan pada zaman Yesus, Israel dijajah oleh bangsa Romawi. Sehingga banyak orang Yahudi mengharapkan kedatangan seorang Mesias yang akan menggulingkan bangsa Romawi dan memerintah sebagai raja. Tetapi Yesus tidak menggulingkan bangsa Romawi. Dia justru dibunuh oleh mereka. Dan hal ini membawa kita pada permasalahan utama yang coba diangkat Markus dalam tulisannya. Jadi di bagian pertama, Markus fokus kepada siapa Yesus itu. Apakah dia benar-benar Mesias? Kemudian di bagian kedua, dia menjelaskan bagaimana Yesus menjadi Raja Mesianik. Dan bagian tengah kitab ini merupakan kisah penting yang menghubungkan kedua bagian itu. Dan Yesus menjawab kedua pertanyaan ini. Oke, mari kita bahas bagian pertama dari kitab ini tentang siapa Yesus itu. Jadi Markus membuat keyakinannya tentang Yesus sangat jelas sejak kalimat pertama dalam Injil ini. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Sang Mesias, Anak Allah. Kisah selanjutnya adalah tentang pembaptisan Yesus. Dan terdengarlah suara dari surga, inilah anakku. Jadi, itu terdengar sangat jelas dan menampilkan Yesus sebagai Mesias. Ya, tapi saat membaca bagian pertama Injil Markus ini, kita akan melihat ada sesuatu yang sangat menarik yang mulai terjadi. Yesus mulai menyembuhkan beberapa orang sakit, dan dia selalu meminta mereka untuk merahasiakannya. Hal ini terjadi berulang kali di Injil Markus. Itu sangat aneh. Ya, mengapa harus dirahasiakan? Nah, ingat banyak orang Yahudi memiliki harapan yang berbeda-beda tentang bagaimana seharusnya seorang Mesias itu, dan apa yang dilakukannya. Sehingga Yesus tidak ingin orang-orang salah memahami apa makna menjadi Mesias bangsa Israel bagi Yesus. Nah, dengan pemahaman itu, sekarang kita memasuki kisah penghubung di bagian tengah kitab ini, di mana Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Dan Petrus berkata, "Sama seperti yang telah dikatakan orang-orang, engkau adalah Mesias anak Allah." Tapi kemudian sesuatu yang baru terjadi, karena Yesus mulai menjelaskan kepada mereka bagaimana dia akan menjadi Raja Mesianik, dan itu tidak sesuai dengan harapan mereka. Yesus berkata bahwa dia akan menderita dan mati, dan memerintah dengan menjadi hamba. Atau dalam kata-katanya, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Petrus sangat terkejut dengan semua ini. Dan dia menegur Yesus karena tidak mungkin dia membiarkan Yesus mati. Dan Yesus menjawab, "Enyahlah iblis." Itu sungguh kata-kata yang tajam. Ya, benar. Tapi itu menekankan betapa pentingnya bagi Yesus bahwa murid-muridnya bisa memahami siapa dia sesungguhnya. Sehingga inilah bagian yang sangat penting. Sebanyak 3 kali Yesus mencoba untuk menyampaikan hal ini kepada murid-muridnya. Namun setiap kali, mereka menanggapi dengan kebingungan dan bahkan ketakutan. Oke, sehingga ini mengantar kita pada bagian kedua Injil ini, di mana Markus membahas pertanyaan tentang bagaimana Yesus menjadi Raja Mesianik. Itu adalah minggu terakhir kehidupan Yesus. Dia pergi ke Yerusalem, terlibat konflik dengan para pemuka agama, dan ditangkap. Dan dia diadili karena mengklaim dirinya sebagai raja orang Yahudi. Dia diberi mahkota dan jubah ungu yang biasa diberikan kepada raja. Namun itu semua adalah untuk mencemoohnya. Lalu dia diejek dan dipukuli, lalu disalibkan, dan kemudian mati. Dan dalam adegan penting inilah kita bertemu dengan sosok baru, Seorang tentara Romawi. yang tiba-tiba menyadari apa yang sesungguhnya telah terjadi. Dia berkata, "Sungguh dia ini anak Allah." Dan itu sangat tidak masuk akal. Seorang musuhlah yang pertama kali memahami bahwa Raja Mesianik Israel adalah Yesus yang telah disalibkan. Itulah susunan Injil Markus. Tapi Injil ini tidak berakhir dengan kematian Yesus di kayu salib. Tidak. Jadi pada hari yang ketiga, beberapa perempuan mendatangi kubur Yesus tapi menemukan bahwa kubur itu kosong. Lalu tampaklah di sana seorang malaikat yang menyuruh perempuan-perempuan itu untuk pergi dan menceritakan kabar baik bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Namun mereka malah lari dan tidak mengatakan apapun karena mereka sangat ketakutan, dan itulah akhir dari Injil Markus. Sungguh sebuah akhir yang menggantung. Ya, itu sebuah akhir yang tak disangka-sangka. Yang membuat juru tulis Injil ini kemudian menambahkan bagian penutup dari kisah ini. Dan kita bisa menemukan kisah itu dalam Alkitab dengan sebuah catatan kaki yang mengatakan bahwa bagian penutup Injil ini baru ditambahkan beberapa waktu kemudian. Tapi Markus adalah seorang penulis yang cerdas. Dia dengan sengaja mengakhiri tulisannya secara tiba-tiba. Jadi, begitulah rangkaian kisahnya. Murid-murid yang bingung dengan rencana Yesus untuk menyerahkan nyawanya, kisah di bagian pertengahan, dan lalu di bagian penutup. Sepertinya Markus sedang menyatakan betapa mengejutkannya pernyataan ini. Dan Markus ingin kita, para pembaca, untuk menggumulkannya sendiri. Apakah Yesus yang disalibkan ini benar-benar Mesias yang dinanti-nantikan?